Di bandara, Rika mengalami kesopanan kelas atas dari boarding gedung VIP untuk pertama kalinya. Mobil bisnis mewah membawanya ke Celemek sendirian. Dua staf darat yang cantik membantunya membawa barang bawaannya dan mengantarnya naik jet pribadi yang siap berangkat ke Amerika Serikat. Gulfstream G650 ini adalah jet bisnis milik Suteja Group. Kali ini, Linda secara khusus memindahkan pesawat ini ke Rika untuk terbang sendiri. Interior pesawat secara alami sangat mewah. Membuat Rika merasa seolah-olah dia telah memasuki istana di langit begitu dia menginjakkan kakinya. Kabin besar dan mewah, dengan hanya dia sebagai penumpang. Membuatnya merasa bahwa kesombongannya diperbesar tanpa batas. Saat dia duduk di kursi malas yang sangat empuk. 3 pramugari wanita cantik melangkah maju. Mereka bertiga membungkuk dalam-dalam pada Elaine terlebih dahulu, lalu di bawah kepemimpinan pramugari wanita. Berjongkok di depannya dalam postur setengah berlutut dan menatapnya. Pramugari pertama berkata, "Nyonya yang terhormat, selamat datang di penerbangan ini." Penerbangan ini merupakan penerbangan langsung dari Jakarta ke Providence, Amerika Serikat. Waktu penerbangan sekitar 15 jam. Saya pramugari di penerbangan ini. Bu, 2 orang di samping saya ini adalah pramugari kru kami. Kami bertiga akan melayani Anda sendirian selama penerbangan berikutnya. Dan Anda dapat memberikan perintah kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Rika tiba-tiba mendapat petunjuk dengan perasaan jiwanya keluar dari tubuh, dan berkata dengan tatapan menyegarkan, "Oh, ini sangat sulit bagimu." Pelayan itu berkata dengan sangat rendah hati, "Inilah yang harus kita lakukan." Pada saat ini, di kokpit, 2 pilot juga datang, dan mereka berdua sedikit membungkuk ke Elaine. Dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Bu, saya kapten penerbangan ini, dan orang di sebelah saya ini adalah komandan kedua saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan Anda selama penerbangan. Pesawat telah mendaftar untuk saluran VIP, dan Anda dapat memotong antrian untuk lepas landas kapan saja. Jika Anda siap, kami dapat meluncurkannya kapan saja. Jika Anda masih ingin beristirahat sebentar, kami akan menunggu instruksi Anda di kabin." Rika dengan senang hati menutup mulutnya dan berkata, "Tidak heran Anda menerbangkan 120 juta sekaligus. Ini adalah kenikmatan seperti kaisar." Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Berkata, "Saya sudah siap, ayo berangkat secepat mungkin." Kapten segera mengangguk dan berkata, "Oke, Bu, kami akan mengajukan permohonan untuk lepas landas sekarang." Rika tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, "Oh, tunggu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan berkata kepada beberapa orang, "Oh, saya sangat bersemangat sekarang sehingga saya lupa mengambil video dan meninggalkan kenangan. Jadi kita bisa melakukannya sekali lagi?" Kapten berkata tanpa ragu-ragu, "Baik, Bu, maka saya akan melaporkan kepada Anda lagi." Rika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak dimulai dengan Anda." Setelah berbicara, dia menunjuk ke pramugari dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Itu dimulai dengan dia." Rika memiliki kepribadian yang tajam, tetapi esensi dari ini berasal dari menjadi kuat. Dia telah hidup selama 50 tahun, dan sering dipandang rendah. Apalagi setelah menikah dengan keluarga Haris. Penghinaan terhadap keluarga suaminya dan kepengecutan suaminya pernah membuat harga dirinya terinjak-injak, yang tidak hanya membuat karakternya lebih agresif, tetapi juga memperparah pengejaran terakhirnya akan rasa hormat. Sekarang, dia akhirnya naik jet pribadi. Dia secara alami ingin menikmati perasaan mewah dan meninggalkan kenangan. Lebih penting lagi, dia harus pamer di lingkaran teman. Dan anggota kru secara alami sangat kooperatif. Lagi pula, mereka menerbangkan penerbangan seperti itu. Pendapatan melayani Rika saja beberapa kali lipat dari melayani beberapa ratus orang di seluruh pesawat sipil. Secara alami, Rika harus dipuja sebagai Lafayette. Setelah merekam video dengan puas,
agar tidak mengeksposnya di depan keluarganya. Rika secara khusus mengorganisir sebuah kelompok untuk memblokir Tama, Alena, dan suaminya. Dan kemudian memposting lingkaran teman dengan teks, mengambil jet pribadi untuk bepergian. Perasaannya berbeda, ada suasana kerajaan di mana-mana. Setelah memposting di Moments, dia tanpa sadar bertanya kepada pramugari. "Hei, pelayan, apakah tidak akan ada internet setelah kita lepas landas?" Pramugari buru-buru berkata, tidak ada jaringan pada tahap kritis lepas landas dan naik pesawat. Tapi setelah pesawat stabil, saya akan menyalakan Wi-Fi kabin untuk Anda. Dan kemudian Anda akan dapat terhubung ke internet. Rika mengangguk puas dan tersenyum. "Oke, kalau begitu beritahu kapten dan pergi dengan cepat." Setelah berbicara, dia berpikir dengan gembira, lingkaran teman telah dikirim. Dan saya akan terhubung ke internet setelah saya pergi ke langit untuk sementara waktu. Dan diperkirakan banyak orang akan melihatnya, bukankah mereka akan iri sampai mati? Memikirkan hal ini, dia meletakkan ponselnya dan melihat pemandangan di luar jendela dengan suasana hati yang indah. Pesawat dengan cepat memotong antrean untuk lepas landas, langsung ke langit. Sekitar setengah jam kemudian, pesawat naik ke ketinggian jelajah 11.000 km. Pramugari menyalakan Wi-Fi kabin dan berkata kepada Rika, "Bu, Wi-Fi kami telah dihidupkan, Anda sekarang dapat terhubung ke internet. Dan nama Wi-Fi adalah namamu." Tidak ada kata sandi. Rika segera mengeluarkan ponselnya, terhubung ke Wi-Fi. Dan kemudian tidak sabar untuk membuka WeChat, ingin melihat seberapa besar prompt di lingkaran teman akan ditampilkan. Namun, setelah dia membukanya, dia menemukan bahwa lingkaran pertemanan itu bahkan tidak memiliki prompt. Ini juga berarti sudah lama sekali dia tidak mempostingnya di lingkaran pertemanannya. Dan tidak ada yang menyukai atau mengomentarinya. Dia hanya bisa bergumam dalam hatinya. Apakah ada masalah dengan jaringan ini? Tidak mungkin lebih dari setengah jam, dan tidak ada yang berkomentar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada pramugari. "Apakah Anda memiliki jaringan nirkabel? Apa masalahnya?" Ini menunjukkan bahwa itu terhubung di sini, tetapi sepertinya tidak terhubung ke internet. Pramugari buru-buru berkata, "Seharusnya tidak, Bu, kita semua menggunakan jaringan satelit. Walaupun kecepatan internetnya sedikit lebih lambat, tapi sinyalnya sangat bagus, dan koneksinya sangat stabil." Rika hendak berbicara ketika sebuah prompt lingkaran muncul di lingkaran teman. Dan ada nomor 1 di lingkaran merah. Dia bergegas untuk memeriksa, dan notifikasi segera menjadi 2. Dia langsung sangat gembira dan berpikir, akhirnya seseorang mengomentari lingkaran teman wanita tua itu. Jadi, dia dengan cepat mengklik, yang tidak membuatnya marah. Keduanya berasal dari Diana. Yang satu like Korea, satunya lagi komennya, isinya, "Adik lancar jalan." Rika tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dapat menerima suka dan komentar dari Diana membuktikan bahwa pasti tidak ada masalah dengan internet di pesawat. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada orang lain yang mengomentari postingannya sejak mereka lepas landas begitu lama. Ini membuat Rika sangat marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dalam hatinya. "Sial! Saya biasanya memotret bunga yang pecah di taman. Dan saya tidak bisa memegang tangan saya dengan kuat, dan banyak orang menyukainya. Kenapa aku duduk di pesawat pribadi, orang-orang ini bahkan tidak memberikan pujian. Astaga, cemburu. Itu pasti karena cemburu." Setelah waktu penerbangan, Rika hampir tidak ingin tidur. Dia akan membuka momennya sesekali untuk melihatnya. Namun hingga pesawat tersebut terbang di atas Amerika Serikat, Momentsnya hanya mendapat 1 like dan 1 komentar dari Diana. Ini membuatnya hampir menjatuhkan ponselnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia harus menerima kenyataan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.